Sudah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar soli dan soliha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Yuk sama-sama kita menuntut ilmu. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pak Guru Iksan akan menyampaikan materi tentang toleransi dan persatuan. Tujuan pembelajaran materi ini adalah siswa dapat 1. Mengetahui pengertian toleransi, simpati, dan berbaik sangka dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui 3 bentuk toleransi dengan tepat. Yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui manfaat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah menghubungkan sikap toleransi, berbaik sangka, simpati dengan persatuan. Soli dan solihah, perilaku terpuji atau akhlakul karimah sangat penting dimiliki oleh setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis. Innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas perilaku terpuji, toleransi, simpati, dan berbaik sangka yang dihubungkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada yang tahu tidak kapan Hari Toleransi Internasional? Ya, betul, tanggal 16 November. Hari Toleransi Internasional merupakan upaya yang disosialisasikan oleh PBB melalui UNESCO. Mengapa? Karena makin maraknya perbedaan sehingga menimbulkan tingkat kekerasan. Sebetulnya, Islam lebih dahulu mempunyai konsep yang semakna dengan ini, yaitu seperti yang tercantum dalam surah Al-Kafirun. Selain itu, terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas yang memuat sebuah pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni agama manakah yang dicintai Allah? Beliau kemudian menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu agama yang lurus dan toleran. Toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian dan pandangan orang lain yang berbeda dengan pandangan kita. Dalam Islam, toleransi disebut juga dengan tasamuh. Toleransi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah toleransi antar sesama muslim. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah toleransi antar suku bangsa.
Berikut penjelasannya. 1. Toleransi antar sesama muslim. Artinya adanya rasa kasih sayang dan saling menghormati antar sesama muslim. Toleransi antar sesama muslim akan memperkuat tali persaudaraan dalam Islam. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Islam merupakan agama yang paling benar. Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam. Tidak adanya paksaan merupakan bentuk toleransi antar umat beragama dalam Islam. Bagi seorang muslim, adanya toleransi antar umat beragama bukanlah berarti boleh mengikuti ritual ibadah mereka, apalagi membenarkannya. Toleransi antar umat beragama hanya bentuk penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berusaha menjenguk tetangga kita yang non-muslim yang sedang sakit. Yang ketiga adalah toleransi antar suku bangsa. Artinya adalah adanya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap perbedaan suku bangsa, adat, budaya, dan bahasa. Adanya toleransi antar suku bangsa ini pada masyarakat yang majemuk akan membuat hidup kita tetap harmonis, tentram, dan damai. Berikutnya adalah simpati. Simpati adalah rasa kasih, rasa suka, atau keikutsertaan merasakan perasaan orang lain, baik suka ataupun duka. Rasa simpati disampaikan kepada seseorang pada saat-saat tertentu, yaitu saat gembira dan bersedih. Misalnya, memberikan selamat kepada teman yang menjadi juara dalam kegiatan lomba di sekolah, menghibur teman yang sedang bersedih, dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Sikap terpuji berikutnya adalah berbaik sangka atau sering kita sebut dengan husnudzon. Berbaik sangka kepada sesama artinya beranggapan baik kepada orang lain walaupun belum tahu keadaan yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhkan dari sikap prasangka buruk atau suudzon. Karena suudzon dapat mengakibatkan meruntuhkan persaudaraan atau ukhuwah sesama muslim. Orang yang memiliki perilaku baik sangka atau husnudzon akan selalu berpikiran positif terhadap segala sesuatu yang menimpanya, meskipun sesuatu itu membahayakan. Soli dan soliha, untuk menumbuhkan sikap toleran dalam diri sendiri, setidaknya sikap berikut menjadi penting untuk kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu lapang dada menerima perbedaan dan menganggapnya sebagai rahmat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Dan yang keempat, tidak membencinya serta tidak menyakiti perasaannya atas orang yang berbeda pemahaman dan keyakinan dengan kita. Jika toleran sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita,
maka akan mudah kita menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Tidak ada penghalang bagi kita untuk bersatu dalam sebuah negara. Berikut ini adalah bagaimana cara kita dalam menyikapi perbedaan. 1. Mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. 2. Hindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap bahwa diri sendiri paling hebat. 3. Meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Dan keempat, bersikap sabar dan toleran terhadap siapapun. Demikianlah pelajaran yang dapat Pak Guru Iksan sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan dengan tujuan agar manusia saling mengenal, saling berinteraksi, saling memahami, dan memberi manfaat satu sama lain. Dengan kita menerapkan perilaku terpuji seperti toleransi, simpati, dan baik sangka, maka tujuan tersebut insya Allah dapat tercapai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.